Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidul Qohar dari NRP 26 kelas LJ D4 Teknik Elektronika A. Jadi pada proyek akhir praktikum kontrol cerdas kali ini yaitu membuat GUI di Visual Studio untuk menghitung nilai luaran berdasarkan dengan dua input yang digunakan. Di sini menggunakan dua input kecepatan dan jarak untuk menghasilkan luaran sudut pengereman. Dari setiap input ini ada 7 membership function yang digunakan. Untuk kecepatan antara lain sangat lambat, lambat, agak lambat, cukup, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Sedangkan untuk jarak di sini ada sangat dekat, dekat, agak dekat, sedang, agak jauh, jauh, dan sangat jauh. Kemudian di sebelah sini di rule base ini nantinya dia akan menampilkan rule mana yang digunakan berdasarkan dengan input kecepatan dan jaraknya. Kemudian di sini ada logic rules, di sini maksudnya berdasarkan dengan modul proyek akhir yang di-share kemarin, ada dua rules yang digunakan. Maksudnya ada dua model rules yang digunakan, antara lain model true dan model false. Untuk model true, di sini rules yang digunakan itu sesuai dengan sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Kemudian untuk false di sini itu merupakan rules yang sengaja disalahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika rules true-nya ini, logic rules true-nya ini ditekan, maka dia akan menggunakan rules yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sedangkan ketika kita menggunakan mode logic rules-nya false, maka dia menggunakan rules yang berbeda, menggunakan rules yang sengaja disalahkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian langsung saja di sini kita simulasikan untuk menghitung keluaran berdasarkan dua input tersebut. Kita set logic rules-nya di true terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan input di sini semisal 80 km per jam. Kemudian jaraknya di sini kita set 3 km per jam dan kita di sini hitung, maka di sini sudut pengeremannya atau luarannya akan bernilai 30 derajat. Berdasarkan membership function-nya di sini, maka kecepatan 80 di sini termasuk dalam kecepatan yang agak cepat. Dan jaraknya di sini termasuk jauh. Berdasarkan rule di sini, rule 34. Seperti itu. Kita coba lagi, semisal kita ganti jaraknya saja ke 60. Kita reset terlebih dahulu. Ketika kita hitung, dia karena jaraknya saja yang kita ganti, dia kecepatannya masuk ke agak cepat, tetap sama seperti yang tadi, dan jaraknya di sini sangat jauh. Seperti yang kita ubah tadi, cuma jaraknya yang kita perbesar. Kemudian rule base-nya di sini dia berdasarkan rule 35 dan logic rules-nya di sini true. Kemudian kita reset. Kemudian misal kecepatannya kita ganti 120, kita set logic rules-nya ke false, kita hitung, maka sudut pengeremannya 0 dan dia jaraknya sangat jauh dan tidak berdasarkan rule manapun. Ini yang salah. Kemudian jika kita set ke 80, kita hitung sama seperti tadi, maka dia termasuk agak cepat, jaraknya sangat jauh, dan rule berdasarkan rule 35, logic rules yang salah. Kira-kira seperti itu untuk simulasi programnya. Kemudian untuk lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan di bagian programnya. Di sini di bagian program yang pertama kali di sini yaitu ini untuk membuat sinyal segitiga. Jadi sinyal segitiga di sini pertama kali di program di atas. Kemudian di sini ini untuk fungsi minimal pada rules. Kemudian di sini ada trap min, ada trap plus. Di sini maksudnya itu untuk sinyal trapesium minimal itu programnya seperti ini, dan untuk trapesium plus ini programnya seperti ini. Kemudian di sini merupakan program untuk deklarasi variabel.
Ketika kita sudah selesai mendeklarasikan variabelnya, kita masuk ke program falsifikasi kecepatan, di mana di GUI-nya yang ini nilai kecepatan di sini diambil berdasarkan dengan text box 1 teks yang kita inputkan secara manual. Dan di sini untuk falsifikasi untuk membership functionnya di sini ada 7, di mana untuk membership function sangat lambat di sini menggunakan sinyal trapesium dan cepat sekali juga menggunakan sinyal trapesium. Kemudian untuk yang lambat sampai cepat di sini menggunakan sinyal segitiga. Kemudian ini text box untuk mengetahui nilai membership function yang digunakan. Setelah falsifikasi kecepatan kita selesai memprogram, maka selanjutnya kita masuk ke falsifikasi jarak untuk input berikutnya. Konsepnya sama seperti falsifikasi kecepatan, di mana dia nilainya berdasarkan dengan textbook yang nilai yang kita inputkan secara manual di textbook ini. Kemudian ada 7 membership function yang digunakan. Untuk sangat dekat dia menggunakan sinyal trapesium dan jauh sekali juga menggunakan sinyal trapesium, sedangkan yang lainnya menggunakan sinyal segitiga. Kemudian setelah selesai falsifikasi kecepatan dan jarak, selanjutnya yaitu mengeset nilai center pengereman, di mana penuh sekali di sini bernilai 0 sampai sedikit sekali di sini bernilai 60. Setelah selesai kita set nilai interferensi minimal. Di sini ada nilai interferensi minimalnya sebanyak 49 berdasarkan dengan membership function yang kita gunakan. 7 kali 7 artinya 49. Jika sudah selesai ngeset nilai interferensi minimal, kita masuk ke rules. Di sini ada 2 model rules yang digunakan, antara lain mode true dan mode false. Di mana di mode true ada 49 rules yang digunakan, dan untuk mode false di sini ada 49 juga, tapi dengan rulesnya isinya itu berbeda. Kemudian di sini ini merupakan bagian dari defalsifikasi. Di sini untuk rules yang salah, dan ini dia masuk ke defalsifikasi. Kemudian di sini untuk tombol reset. Jadi ketika tombol resetnya ditekan, maka semua text box-nya di sini akan ngereset ke nilai kosong, tidak ada isinya. Kira-kira seperti itu programnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.